segarnya hidup berlanjut. Meyakini ijazah Pak Jokowi palsu, percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung. Apa nggak ada yang lain daripada sekedar soal ijazah yang menyita energi bangsa ini? Rosi, Sabtu 2 Agustus pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kemacetan panjang masih terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi penampungan penuh, truk besar mengular hingga 5 km di jalan raya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto. Mega bilang PDIP akan mendukung kebijakan selama berpihak pada rakyat. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Akibatnya sejumlah penerbangan dibatalkan. Halo saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya Mahasiswa Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Puting beliung terjang kawasan Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Akibatnya atap pasar dan rumah warga rusak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rekaman video amatir menunjukkan kepanikan warga saat puting beliung menghantam pasar Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci. Selain merusak pasar, juga merusak permukiman. Data BPBD Kerinci menyebut ratusan rumah warga di Kersik Tuo mengalami kerusakan ringan hingga berat pada bagian atap. Polisi menangkap satu keluarga komplotan pencuri kendaraan bermotor. Pelaku telah beraksi di 17 lokasi berbeda di Malang, Jawa Timur. Anggota Jatanras di Reskrimum Polda Jawa Timur menangkap seorang pria parubaya dan ketiga anaknya. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur. Keempatnya menargetkan sepeda motor milik petani yang terparkir di pinggir sawah. Polisi menyebut otak komplotan ini adalah sang ayah yang mencari sasaran dan mengawasi situasi. Sementara ketiga anaknya bertugas sebagai eksekutor. Orang tuanya ini memang beberapa kali melakukan dan belum pernah tertangkap, dan memang ironis dalam melakukan aksinya dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Seorang pria diduga membawa senjata api saat terlibat adu mulut di depan minimarket yang berlokasi di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis malam. Aparat! Bodoh. Saya aparat! Iya, muka. Pria yang mengaku sebagai aparat terlibat beradu mulut dengan seorang warga di depan minimarket. Polisi membenarkan peristiwa tersebut dan tengah mengecek TKP dan CCTV di sekitar lokasi kejadian di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Iya, muka. Kami ambil, kami melakukan cek TKP demikian di wilayah Pondok Aren. Tapi artinya memang betul dugaan ada orang bawa pisauitas berarti? Masih dalam proses penyelidikan saat ini. Masih dalam proses penyelidikan ya, belum ada pemanggilan, masih dalam proses penyelidikannya.
Seorang saksi yang bertugas sebagai juru parkir minimarket membenarkan keributan yang terjadi dan melihat ada benda yang diduga senjata api. Belum diketahui pasti penyebab keributan tersebut, namun menurut saksi, keduanya diduga sudah terlibat cekcok di jalan hingga berlanjut ke depan minimarket. Iya. Ini tengah jalan. Pinggir ya? Iya. Adu mulut, jangan. Terus saya bilang, udah Pak, ada apa ini? Gitu. Abang misahin lah ya? Ya. Terus nggak lama saya ingat, ada pincing. Saya takut, namanya warga. Si itu Bang, dia sempat teriakan dia seorang aparat gitu ya? Iya, dia teriak seorang aparat. Kita ke informasi lain, seorang guru di SMA Negeri 1 Bandung dilaporkan hilang sejak Kamis pekan lalu. Diduga guru tersebut menghilang karena masalah uang investasi guru dan koperasi senilai Rp374 juta. Lebih dari sepekan seorang guru SMA Negeri 1 Bandung, Jawa Barat dilaporkan hilang. Hingga kini, pihak sekolah mengatakan belum ada informasi resmi mengenai keberadaan guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bandung itu. Diduga, Ardi hilang akibat masalah utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Namun, pihak sekolah berharap Ardi bisa segera datang untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, untuk Pak Ardi, datanglah ke sekolah, selesaikan masalah ini secara pribadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah dengan sekolah. Jadi mohon kehadirannya, kalau memang mendengarkan ini silakan kembali lagi ke sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dengan pribadi masing-masing. Sementara polisi masih mencari keberadaan Ardi yang diduga hilang karena tidak bisa mengembalikan uang investasi para guru dan koperasi dengan total Rp374 juta. Menurut keterangan yang kita gali, memang betul ada sekitar 8 guru yang menginvestasikan uang tersebut kepada saudara R, dan juga ada sebagian uang koperasi. Jadi diinvestasikan juga ke saudara R tersebut. Totalnya berapa, Pak? Ya, total 374 juta. Kita masih dugaan saja, namun dari informasi awal kita sudah bisa mengumpulkan data ataupun juga menganalisa. Jadi dalam artian memang ada rasa ketakutan dari saudara R ini karena untuk tanggal pemberian keuntungan dari investasi tersebut sudah deadline tanggal 25. Meski telah menyebar foto yang bersangkutan ke berbagai wilayah, polisi tetap mengimbau kepada masyarakat apabila melihat atau mengetahui keberadaannya agar segera menghubungi polisi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sorotan lain, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menampik isu dirinya diuntungkan dengan kasus ijazah palsu. Jokowi mengatakan sudahi saja agar tidak gaduh. Kasus ijazah palsu berlarut dengan tudingan tiada henti. Mulai dari ijazah kini merambah ke skripsi dan dosen pembimbing. Namun ada tudingan jika Jokowi justru diuntungkan dengan kegaduhan ini. Jokowi meminta agar persoalan ini segera disudahi. Ya, kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada maknya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Ya semua sudah tahu. Polemik tudingan ijazah palsu bergeser ke arah politik usai Jokowi bilang ada agenda politik dan tokoh besar di balik kasus ijazah. Namun tak jelas siapa tokoh yang disasar Jokowi. Usai Jokowi menyebut tokoh besar di balik kasus ijazahnya, relawan Jokowi menambahkan dengan bawa-bawa kode warna partai asal tokoh besar yang dimaksud Jokowi. Namun Jokowi menegaskan tidak menuduh SBY dan Demokrat. Jokowi yakin SBY adalah seorang negarawan.
Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain, tidak ada sangkut dengan partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Namun klarifikasi Jokowi ini bagi Demokrat terlanjur menimbulkan fitnah bagi partainya. Demokrat menyayangkan pembiaran isu liar Partai Biru bergulir di publik. Statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu, seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya, supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Peneliti politik Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad menilai semua kelompok bisa ikut menari di atas polemik ijazah, terutama pihak Jokowi sendiri. Terlepas dari kelompok mana yang menabuh gendang ijazah ini, menurut saya semua pihak bisa menari dan ikut berdendang di atasnya. Saya melihat bahwa justru gerbong dari sang mantan presiden atau Pak Jokowi yang mestinya bisa menari dan berdendang lebih riang. Atau mereka kelompok Pak Jokowi justru yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sebagai mantan presiden yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif, namun menolak untuk meninggalkan dunia politik, instrumen receh begini ini membuat beliau tetap relevan di tengah masyarakat yang memang gemar dengan sinetron. Laporan Jokowi terhadap 12 orang terlapor dari kubu Roy Suryo CS masih bergulir di Polda Metro Jaya. Meski sudah naik penyidikan, hingga kini polisi masih belum menetapkan tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi sejak kasus dilaporkan Jokowi 30 Mei lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke kasus kematian diplomat Arya Daru. Pihak keluarga akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus kematian diplomat Kemenlu ini. Keluarga almarhum Arya Daru ingin mencari keadilan atas kasus kematian sang diplomat muda. Keluarga Arya juga berharap masyarakat ikut membantu polisi jika mengetahui atau punya informasi soal kasus kematian Arya Daru. Sudah diminta apabila ada informasi yang bisa disampaikan kepada Polda Metro, maka Polda Metro mempersilahkan untuk masyarakat menyampaikan informasi tersebut. Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Ya, pengupasan mengenai berbagai macam informasi itu kan sudah dilakukan dan sedang berlangsung dalam dengan pihak yang berwajib. Makanya kami turut serta mengajak kepada masyarakat untuk mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru, Pangayunan masih meninggalkan tanda tanya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno bilang kasus ini masih bisa diusut. Ya, saya melihat hasil konferensi pers kan tidak ada sebutan penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan juga tidak ada. Hanya belum ditemukan unsur tindak pidana. Ya kan? Jadi kemungkinan besar untuk bisa tetap dilanjutkan untuk penyidikannya masih ada. Semua barang yang kemarin dipaparkan juga mungkin ada barang bukti, kalau ada kan ini harus dirangkai. Cerita dari yang bersangkutan awal sebelum terjadi ditemukan meninggal ini kan belum dihubungkan semua. Menteri Luar Negeri Sugiono turut berduka dan berbela sungkawa atas kematian diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Arya Daru. Sugiono mengaku sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi penyelidikannya kepada pihak berwenang. Berduka, saya selaku Menteri Luar Negeri
pimpinan di Kementerian Luar Negeri juga merasa berduka, bersungkawa. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum, menyampaikan bersungkawa secara selaku pribadi dan sebagai Menteri Luar Negeri, dan kami juga sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi serta penyelidikannya kepada pihak yang berwenang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di Kongres PDIP. Mega yang sedang berpidato sampai terdiam dan mengusap air matanya. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. Hah? Mau kuat kayak mama? Minum Hilo Platinum, susu tinggi protein dan kalsium. Nabung otot, sehat sampai nanti. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emran Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Confident enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja, seru. Flex your hair now with Emran Shampoo Special Edition BT21. Layu. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double
ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya, double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Bebas usai dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristianto hadir di Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali. Kedatangan Hasto disambut oleh seluruh kader yang hadir di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Hasto langsung berjalan menuju panggung dan mendapat sambutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di arena Kongres PDIP. Mega yang sedang berpidato sempat terdiam sejenak dan mengusap air matanya. Setelah beberapa lama terdiam, Mega pun mengucapkan syukur atas kembalinya Hasto ke PDIP. Kami berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati menyinggung Presiden Prabowo bahkan sampai turun tangan dalam perkara yang ditangani KPK. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi, pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto. Mega bilang PDIP akan mendukung kebijakan selama berpihak pada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Berpihak kan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran. Pasca Hasto mendapat amnesti dan dibebaskan dari rutan KPK, PDIP menyatakan sikap menjadi partai penyeimbang pada pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan mengulasnya dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Ilona, apa kabar? Ya, luar biasa, semoga Anda juga baik. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Mas, PDIP jadi penyeimbang. Analisis Anda, posisi clear PDIP seperti apa? Malu-malu dukung pemerintah atau gimana? Ya, memang ada dua opsi yang akan diambil ya setelah bebasnya Pak Hasto. Yang pertama, PDIP mendukung pemerintah tetapi tidak bergabung di kabinet. Atau yang kedua, mendukung pemerintah tetapi bergabung di kabinet. Nah, kalau kita dengar pidato Bu Mega tadi, sepertinya opsi pertama yang dipilih, yaitu mendukung pemerintah tetapi mungkin tidak akan bergabung di pemerintah. Tetapi mendukung pemerintah tapi tidak bergabung di pemerintah. Jadi ini abu-abu posisi PDIP. Ya, itu harus ditempuh sama PDIP karena PDIP sekarang saya kira akan memprioritaskan penyelesaian atau konsolidasi internal setelah melalui sejumlah
krisis-krisis politik ya. Ya, misalnya suara PDIP drop dalam pemilu lalu, calon yang didukung PDIP tidak menang, dan di beberapa pilkada PDIP juga mengalami kekalahan yang cukup banyak. Ya. Jadi bagaimana dengan posisi di akar rumput, Mas Arya? Di akar rumput, kalau kita dengar pidatonya Bu Mega tadi, memang ada indikasi yang kuat bahwa PDIP sebaiknya menurut para kader dan tentu juga Bu Mega tetap mendukung pemerintah, tetapi tidak harus masuk gitu. Jadi itu membuat posisi PDIP lebih fleksibel, ya, bisa tetap bekerja sama dengan Pak Prabowo, tapi pada saat yang sama juga bisa seperti tadi yang disampaikan Bu Mega sebagai penyeimbang yang kritis. Jadi karena PDIP sadar bahwa pada satu titik akan ada fase kompetisi. Lalu dampaknya apa untuk Pak Prabowo? Pak Prabowo saya kira dan Bu Mega saya kira sejak awal, sejak pemerintahan dibentuk, memang selalu berusaha untuk bekerja sama. Ya, jadi kalau kita lihat ada selalu pertemuan-pertemuan Pak Dasko dengan Bu Puan, dengan Bu Mega, selalu ada usaha untuk bekerja sama. Tapi mungkin PDIP punya pertimbangan lain ya. Tadi dia mendukung tapi tidak harus masuk di kabinet ya. Dan memang kalau PDIP masuk di kabinet tentu itu juga akan menyulitkan posisinya Pak Prabowo sebenarnya. Menyulitkan dalam arti kata tentu akan ada restrukturisasi kabinet. Akan ada mungkin pengurangan alokasi menteri ke partai tertentu atau ada reshuffle kabinet yang cukup besar ya. Karena kalau PDIP masuk tentu paling tidak 3-4 kursi karena PDIP adalah partai besar ya. Jadi ini tak lepas dari muatan politis ya, Mas Arya? Setiap pertemuan-pertemuan politik tentu ada kesepakatan politik dan itu sesuatu yang biasa terjadi. Ya. Sekarang tentu PR PDIP ke depan pasca Kongres ini adalah saya kira pertama tentu konsolidasi internal di tengah prahara-prahara dan penurunan elektoral yang terjadi. Dan yang kedua saya kira prioritas kedua mungkin menurut saya juga adalah pelembagaan partai, penguatan akar rumput PDIP, baru yang ketiga saya kira adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah ya. Oke. Lantas bagaimana nih Mas Arya, Prabowo menjaga hubungan baiknya dengan Jokowi? Apakah ini membuat Prabowo di posisi yang dilematis antara Jokowi dan juga Megawati? Dari sisi Pak Prabowo, ini tahun pertama. Dan kabinet-kabinet di tahun pertama di banyak negara-negara demokrasi itu biasanya menjaga stabilitas. Dan pada saat yang sama tentu juga karena menjaga stabilitas menghindari adanya konflik politik. Ya, dengan siapa saja. Semuanya ingin dirangkul oleh Presiden Prabowo Subianto. Semuanya ingin dirangkul ya. Tapi apakah ini tidak menyinggung seorang Jokowi? Ya, bahkan even dengan Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo pasti juga akan merangkul juga. Jadi ini semacam Pak Prabowo memastikan atau menjaga hubungan ketika hubungannya dengan Bu Mega baik ya, meningkat. Tapi pada saat yang selama presiden selalu punya cara juga, setiap presiden selalu juga punya cara bagaimana meningkatkan juga hubungan dengan Pak Jokowi. Ini seperti menjaga keseimbangan politik antara blok PDIP di satu sisi atau Bu Mega dan blok Pak Jokowi di satu sisi. Tapi ada blok-blok lainnya, ada Pak SBY misalnya, ada partai koalisi misalnya. Ini tahun pertama, jadi saya melihat Pak Prabowo pasti memastikan stabilitas itu terjadi, karena bagaimanapun memastikan stabilitas terjaga. Apakah dengan semua dirangkul, tidak ada yang tegas begitu di posisi oposisi? Karena kan Megawati mengatakan bahwa mereka sebagai partai penyeimbang. Ya, memang ada perubahan yang besar terjadi dalam partai-partai kita, terutama dalam 1-2 tahun terakhir ya. Apa itu? Saya melihat partai tidak bersedia secara terbuka untuk
mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi. Mas Arya, kalau PDIP sebagai partai penyeimbang di tengah situasi yang sekarang, bukankah kita masih membutuhkan, pemerintah itu butuh oposisi sebagai pengkritik, begitu kan? Sebagai meluruskan lagi sebuah kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan semua rakyat. Siapa yang akan menjadi watchdog di pemerintahan? Ya, tentu sekarang kita berharap ya, meskipun PDIP lebih memilih menggunakan diksi penyeimbang, ya tentu kita berharap PDIP bisa memberikan pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan alternatif di sidang-sidang di DPR ya. Tentu juga partai-partai lain saya kira ya, sebagai koalisi yang konstruktif juga gitu. Tapi pada saat yang sama tentu saya kira juga berharap konsolidasi masyarakat sipil terjadi ya, media massa, universitas ya, yang bisa juga menjadi salah satu kelompok kepentingan yang juga tentu berkepentingan untuk memastikan setiap kebijakan publik yang diambil itu orientasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Arya telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Mas, sehat selalu. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, kemacetan panjang masih terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi penampungan penuh, truk besar mengular hingga 5 km di jalan raya. Kami segera kembali. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Hah? Mau kuat kayak mama? Minum Hilo Platinum, susu tinggi protein dan kalsium. Nabung otot, sehat sampai nanti. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi,
menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Gunung Lewetobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sejak Jumat malam. Akibatnya, sejumlah penerbangan dibatalkan. Erupsi disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik setinggi 10 km, 18 km dari puncak kawah. 14 penerbangan dari Pulau Flores menuju Bandara El Tari Kupang dibatalkan. Imbas ditutupnya 4 bandara di Kabupaten Lembata, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Ende, serta Kabupaten Ngada. Wih, sangat ngeri. Kemacetan panjang masih terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi penampungan penuh, truk besar mengular hingga 5 km di jalan raya. Keterbatasan kapasitas kapal hingga aturan muatan maksimal membuat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Truk dengan tonase di atas 35 ton paling terdampak kemacetan hingga 5 km. Sopir truk mengaku mengantre berhari-hari untuk menyeberang ke Bali. Dua hari Pak, antrian kapalnya ini membludak. Ini kapan terangkut? Belum tahu. Belum jelas. Segala perbekalannya udah habis. Uangnya solar tambah. Fasilitasnya nggak komplit. Mau mandi apa susah. Capek. Mudah-mudahan cepet inilah berangsur pulih lah biar lancar. JMPT SDP Cabang Ketapang menyebut saat ini hanya 9 dari 11 kapal yang bisa beroperasi setiap hari. 2 kapal diistirahatkan untuk pendinginan mesin. Ini yang tersedia adalah 11 kapal. Jadi untuk jadwal yang kita rilis untuk kita keluarkan untuk beroperasi itu 9 kapal setiap harinya. Trip rata-rata kita sehari itu untuk kapal-kapal LCM adalah 90 trip. Jadi ketika tripnya bisa mencapai 90 trip, maka harapan kami bisa untuk mengurai antrian yang ada di pelabuhan ini. Apakah sudah ada solusi kemacetan di Pelabuhan Ketapang? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dwi Rendra yang ada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat malam Rendra. Mengapa kemacetan di Pelabuhan Ketapang tidak kunjung terurai? Apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait di sana? Ya baik, selamat malam. Saat ini kemacetan masih terus berlangsung dengan truk kendaraan besar mengular hingga sampai 5 km. Kondisi ini tentunya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu, kondisi di sekitar pelabuhan masih terlihat crowded. Dan saat ini ada 11 kapal yang bersedia untuk mengangkut, namun hanya 9 yang beroperasi dari lintasan Jawa dan ke Bali. Dan untuk itu, petugas SDP terus melakukan skema untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penampungan. Dan tempat saya saat ini ada di Dermaga Bulusan, di mana ratusan truk saat ini masih menunggu. Dan ironisnya, area parkir saat ini tadi tidak bisa menampung jumlah kendaraan truk sehingga terjadi kemacetan dan saat ini sejumlah sopir masih harus mengantri bahkan hingga sampai 2 sampai 3 hari. Mereka terpaksa harus mengantri karena angkutan kapal tidak mencukupi. Dan saat ini pihak SDP juga telah membatasi pembelian tiket khususnya pada kendaraan golongan 7 ke atas. Begitu. Ya, area penampungan sudah penuh, parkiran juga demikian yang Anda sebutkan. Tapi hingga saat ini tampaknya sejumlah truk masih berdatangan ke pelabuhan dan bahkan mengantre ke jalan raya, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, pihak kepolisian terus melakukan pengaturan lalu lintas dan tentunya pihak kepolisian dan bersama ASDP juga melakukan
screening yang dimana ketika kendaraan di bawah 35 ton maka akan diberangkatkan langsung melalui dermaga MB. Sedangkan kendaraan besar atau kendaraan di atas dari 35 ton harus melalui kapal khusus. Pihak SDP telah menyediakan 2 dermaga, yaitu dermaga LCM dan dermaga Bulusan. Dermaga ini nantinya difokuskan untuk mengangkut sejumlah truk di atas 35 ton. Meski begitu, sekali lagi mereka harus masih mengantri hingga berhari-hari. Rendra, tadi kami juga mendengarkan hasil wawancara Anda di lapangan bahwa ada yang bahkan menunggu para sopir sampai 2-3 hari begitu. Apakah dari mereka sudah ada seperti protes misalnya menyatakan menuntut begitu untuk segera melerai kemacetan? Sejumlah sopir mengeluh karena antrian yang begitu panjang. Mereka berharap pihak SDP segera menambah kapal. Dan perlu diketahui saat ini kapal terbesar yang berlayar dari Jawa ke Bali yaitu KMP Portlink, di mana dengan kapasitas 30 lebih dari kendaraan besar bisa menampung. Sedangkan kapal lainnya yang beroperasi dari Jawa ke Bali hanya mampu menampung 10 hingga 12 kendaraan. Dan informasi bahwa pihak KSOP telah melakukan pembatasan sebesar 75% dari kendaraan. Tujuannya untuk keselamatan perlayaran. Begitu. Baik, terima kasih Rendra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Saudara, informasi berikutnya, bebas usai dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Politisi PDIP Hasto Kristianto hadir di Kongres ke-6 PD Perjuangan di Nusa Dua Bali. Kedatangan Hasto disambut oleh seluruh kader yang hadir di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Hasto langsung berjalan menuju panggung dan mendapat sambutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo Subianto mengampuni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto lewat abolisi dan amnesti. Kebijakan Presiden Prabowo dikritisi karena dikhawatirkan melawan semangat pemberantasan korupsi. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas setelah Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti. Salah satu alasan Presiden mengampuni Tom Lembong dan Hasto, yakni demi kondusivitas semua elemen politik. Dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik. Indonesia Corruption Watch menilai jika pemberian abolisi dan amnesti ini prematur dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Pemberian amnesti dan abolisi ini bukan jawabannya begitu untuk menjawab permasalahan tudingan-tudingan politisasi perkara kasus korupsi, dan bahkan bisa jadi prospek berbahaya begitu ke depan. Kami bahkan menilai sangat mungkin kemudian hari para koruptor bisa menggunakan rumus-rumus begitu dalam tanda kutip rumus-rumus yang sudah disediakan oleh pemerintah pasca pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong ini, misalkan saja. Abolisi dan amnesti ini bukanlah hal baru dan pernah dilakukan sejumlah presiden dari era Presiden Soekarno untuk menyelesaikan konflik politik dan meredakan ketegangan. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno pernah memberikan abolisi pada anggota militer dan sipil yang terlibat pemberontakan di PRRI dan Permesta. Lalu di era pemerintahan B.J. Habibie juga pernah memberikan amnesti dan abolisi pada aktivis pasca Orde Baru untuk rekonsiliasi pasca reformasi. Presiden Gus Dur di masa pemerintahannya juga pernah memberikan abolisi pada 4 tersangka politik. Sementara di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY pernah memberikan abolisi menyeluruh pada orang-orang yang terlibat gerakan Aceh Merdeka. Pemberian abolisi dan amnesti memang hak prerogatif Presiden,
Namun dengan pengampunan pada pelaku korupsi, jadi kontras di tengah semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Ketika suara dentuman mulai mereda di jalur Gaza, ancaman sunyi dan lebih mematikan muncul, yaitu kelaparan yang menjalar ke seluruh lapisan masyarakat Gaza. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emran Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Confident enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja? Seru. Flex your hair now with Emran Shampoo Special Edition BT21. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis, minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go, pancen oye. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Ketika suara dentuman mulai mereda di jalur Gaza, ancaman sunyi dan lebih mematikan muncul, yaitu kelaparan yang menjalar ke seluruh lapisan masyarakat Gaza. Warga harus berjuang untuk mendapatkan sekarung tepung dari truk-truk bantuan yang datang ke wilayah Gaza. Tak ada yang bisa menggambarkan remuknya hati seorang ibu saat anaknya kelaparan. Zainab Deka, seorang warga Gaza, jadi satu dari ratusan ribu warga Gaza yang harus berjibaku demi mendapatkan makanan. Ia bisa sedikit bernapas lega melihat wajah anaknya lahap menyantap makanan. Wallah bahmid Allah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini جبت لبنات بخير وجبت لهن زي ابني وزيادة لطحين. Sebagian warga Gaza lainnya memilih pasrah. Mereka bahkan terpaksa tidak makan seharian jika gagal antre bantuan, pulang dengan tangan hampa. احنا مساكين وراحت حد يجيب كيس طحينه صوبنا يعني وروحنا وبنبعت المرة تطلع المساعدات صح لها شيء بتجيب وما صحش بتجيبش وهذا حال الدنيا يعني ولا مي حتى مي كمان بصعوبة بنجيبها مش بسهولة والله بصعوبة بطوش والمساعدات بطوش وطخ ودم والله أعلم حياة زي حياة مش حلوة يعني. Data Kementerian Kesehatan Gaza 28 Juli 2025, lebih dari ratusan warga Gaza meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi akut akibat peperangan di Gaza. Perang Israel tidak hanya melumpuhkan darah, tetapi juga menghancurkan sistem distribusi pangan dan air bersih untuk warga Gaza. Sorotan berikutnya, kemacetan panjang masih terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi penampungan penuh, truk besar mengular hingga 5 km di jalan raya. Keterbatasan kapasitas kapal hingga aturan muatan maksimal membuat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Truk dengan tonase di atas 35 ton paling terdampak kemacetan hingga 5 km. Sopir truk mengaku mengantre berhari-hari untuk menyeberang ke Bali. Sudah terisi kurang lebih sekitar 600 lebih kendaraan truk yang ini akan berangsur-angsur akan ditransfer masuk melalui Pelabuhan Ketapang. Untuk skema pembelian tiket juga kami batasi khususnya untuk truk golongan 7 ke atas sehingga harapannya para penyedia jasa layanan logistik bisa memilah-milah atau memecah artinya barang yang diangkut. Legenda AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto-foto dirinya saat berlibur di Bali. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet, nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet, nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Baru, Good Day Latte Original dan
taste. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Legenda AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto-foto dirinya saat berlibur di Bali. Ibrahimovic mengunggah foto-foto dirinya saat berada di Pura Tirta Empul, Gianyar. Dalam unggahannya, Zlatan menulis, "In the moment." Zlatan juga membagikan 3 foto aktivitasnya selama Pura Tirta Empul. Saudara, puting beliung terjang kawasan Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Akibatnya atap pasar dan rumah warga rusak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rekaman video amatir menunjukkan kepanikan warga saat puting beliung menghantam pasar Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci. Selain merusak pasar, puting beliung juga merusak permukiman. Data BPBD Kerinci menyebut ratusan rumah warga di Kersik Tuo mengalami kerusakan ringan hingga berat pada bagian atap. Polisi menangkap satu keluarga komplotan pencuri kendaraan bermotor. Pelaku telah beraksi di 17 lokasi berbeda di Malang, Jawa Timur. Anggota Jatanras di Reskrimum Polda Jawa Timur menangkap seorang pria parubaya dan 3 anaknya. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur. Keempatnya menargetkan sepeda motor milik petani yang terparkir di pinggir sawah. Polisi menyebut otak komplotan ini adalah sang ayah yang mencari sasaran dan mengawasi situasi. Sementara 3 anaknya bertugas sebagai eksekutor. Orang tuanya ini memang beberapa kali melakukan dan belum pernah tertangkap, dan memang ironis dalam melakukan aksinya dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas TV, dan saudara jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih serta dengan pamit, sampai jumpa di Kompas Malam berikutnya.